Gini ya Bu ya, kita itu pada dasarnya sebagai seorang menantu kita tuh tahu diri Bu. Apa yang harus kita lakuin kalau lagi di rumah mertua. Kita tahu Bu, gak mungkin lah kita datang ke rumah mertua terus kerjaan kita hanya main handphone dari pagi sampai malam sampai ketemu pulang terus santai-santai aja, gak mungkin Bu. Hola netizen yang tercinta. Hubungan antara menantu dan mertua seharusnya terjalin atas dasar pengertian, keterbukaan, dan rasa hormat satu sama lain. Kedua belah pihak juga harus memiliki peran penting dalam dinamika keluarga mengingat keduanya ada bagian dari sebuah keluarga yang utuh. Meski demikian, kadang ada anggapan mengenai hubungan menantu dan mertua yang sering muncul dalam dunia modern sebagai hubungan yang pelik. Faktor penyebabnya adalah latar belakang budaya, kebiasaan bertolak belakang, cara berkomunikasi, dan lain sebagainya. Seperti yang dicurhatkan oleh ibu-ibu satu ini. Dalam sebuah akun TikToknya, @roro andri, seorang ibu tampak membuat konten perbandingan menantu zaman dulu dan sekarang. Ia melihat dari sisi kebiasaan menantu ketika berada di rumah sang mertua. Ibu itu mengatakan bahwa menantu di zaman dulu selalu berusaha lebih baik dari mertuanya. Salah satunya adalah dengan bangun pagi sebelum ibu dan bapak mertuanya bangun. Ibu itu juga mengatakan bahwa menantu zaman dulu selalu mengusahakan untuk bangun lebih pagi dengan melakukan pekerjaan rumah seperti masak, mencuci baju, dan lain sebagainya. Sementara itu, ia menilai bahwa menantu zaman sekarang malah sebaliknya. Mereka bangun lebih siang dan jika sudah punya anak, ibunya akan membuat anak tersebut rewel. Menurut dia, menantu zaman sekarang lebih santai dan tidak ada rasa canggung. Bukan hanya menantu perempuan, ia juga menilai bahwa menantu laki-laki zaman sekarang jarang sekali berkomunikasi dengan bapak mertuanya. Dia juga menyinggung bahwa menantu lelaki zaman sekarang lebih sering main ponsel dan bangun siang. Beda menantu zaman dulu dan sekarang. Kalau dulu menantu di rumah mertua, bangun itu gimana caranya sebelum mertua itu bangun. Jam 3 atau jam 4 subuh itu udah bangun, nyuci, ya, masak, gosok, ngepel. Jadi mertua bangun itu sudah beres semua. Kalau dulu, kalau sekarang saya perhatikan, datang ya bawa anak, anaknya itu dibuat rewel. Atau pulang nggak bawa anak gitu ya, yang ngidam atau apa itulah ya. Itu masuk kamar, nanti bangun keluar dari kamar itu siang. Suaminya juga begitu. Suami itu karena merasa di rumah sendiri, ya, ongkang-ongkang gitu. Itu nggak ada kepikiran mau bangun lebih subuh dari mertua itu nggak ada canggungnya, nggak ada pekewuhnya gitu. Kemudian kalau anak mantu laki-laki ke rumah mertua juga begitu, bangun siang, ngopi, main HP gitu ya. Jadi kalau ditanya soal pekerjaan, sibuk banget Pak, capek. Nggak ada kayak ngopi bareng, ngobrol, main catur seperti zaman dulu itu nggak. Atau kalau mertuanya lagi ke dapur bikin kopi gitu, Pak saya aja yang buatin gitu, nggak ada. Atau kalau lagi ke kolam atau ke kebun gitu, dibantu. Kok saya nggak ngeliat yang seperti itu. Adanya pindah tidur. Sekarang spill nih kalian kalau di rumah mertua seperti apa? Apakah seperti yang saya ceritakan itu ataukah beda lagi? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau sekarang, menantu-menantu sekarang tuh jago cari duit, Bu. Sehingga tidak mau yang namanya kita membersihkan, merapihkan yang bukan tugas kita. Karena kita kagak digaji, Bu. Kita dilamar. Tak baik-baik nih ke orang tua kita supaya kita mau jadi ibu dari anak-anaknya. Lagian ya, Bu, manfaat dari dan khasiat dari ibu kita Kartini juangkan hak wanita itu supaya wanita dihargai, Bu. Tara memiliki kedudukan yang sama, memiliki hak yang sama dengan seorang laki-laki. Jadi seandainya nih, Bu, anak ibu belum bisa terlalu nyenengin istri, kayaknya dari ibu dari lubuk hati yang paling dalam gitu, nggak nuntut menantu macem-macem. Menurut aku, zaman dulu tuh zaman koloni, Bu. Zaman sekarang tuh eranya udah kebebasan, kemerdekaan. Jangan disamain TV hitam putih, gadget, zaman gadget iPad 1 juta, Bu. Pagi ibu udah bisa lihat TikTok kan ya, segala macem di TikTok itu ada. Informasi literisasi itu bisa ibu temukan dengan banyak informasi di dunia yang sekarang. Bangun siang, mungkin malamnya ngebalesin customer atau live streaming, jualan produk. Jadi jangan disangka ngendok di kamar doang nggak ngapa-ngapain, Bu. Lagi menantu sekarang nih duitnya baik-baik, Bu. Baik-baik. Baik-baik. Bisa diumrohin misalnya, dibeliin kalung emas pas lebaran, dibeliin baju lebaran, si kulkas penuh, Bu, sama menantu ibu. Sejatinya nanti menantu perempuan yang ngurusin ibu pas lagi tua, beneran deh. Gitu-gitu amat, Bu.
Jadi di situ ibunya bercerita kalau misalkan dulu itu dia itu ke rumah mertuanya itu udah harus bangun jam 3. Sementara zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang kalau bawa anak, anaknya dibikin rewel. Atau enggak, kalau lagi mengandung gitu ya, langsung aja masuk ke kamar. Nah, suaminya pun seperti itu, which is anaknya berarti ya. Wahai para perempuan, walaupun kamu masih muda ya, belum menikah, nih pelajaran yang mungkin kamu bisa pelajari dari aku. Kan ibu itu ya, dia bilang dulu. Kalau saya sih seperti ini, bilang, ibu kan dulu capek ngerasain, jadi jangan diproject lah ke kita yang masih muda ini gitu loh. Kita itu kadang-kadang juga harus mengajarkan para mama mertua kalau kita itu sebagai perempuan maunya relax. Jadi bukan berarti mereka dulu bekerja keras, kita juga mau bekerja keras. Aku mau cerita sedikit pengalaman aku sama mama mertua aku. Aku tahu alhamdulillah mama mertua aku memang orangnya sangatlah baik dan generous. Mungkin tidak semuanya bisa mempraktekkan ini ya, tapi semoga kamu bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri ya. Jadi jangan mau aja kalau disuruh-suruh di rumah mertua, karena pada sejatinya kita itu bukan babu, oke? Jadi kita udah mau pulang dari negaranya paksu aku ke Indonesia. Nah pada saat itu aku udah beres-beres pakaian aku nih, sementara paksu aku belum. Nah abis itu mama mertua masuk ke kamar mau beresin barangnya paksu aku, dan mama mertua tanya ke aku apakah barang aku udah diberesin, dan kalau iya kok aku beresin barang aku sendiri, nggak beresin barang suami aku. Terus kamu tahu aku bilang kayak gini ke mama mertua aku, mama harusnya istirahat ya, mama sekarang duduk, nggak usah pikirin ini ya, anak mama udah gede udah tua bangka ya, nggak usah dipikirin, biarin dia aja yang beresin barangnya ya, mendingan mama duduk sekarang ya, makan apa kek ya, ngeteh gitu ya, karena kan dari pagi juga mama udah kerja. Nah aku gituin lah mama mertuaku, karena kita udah kebiasaan banget ya, perempuan nih harusnya di dapur, harusnya ini. Ibu sih dulu nggak begitu, kok kamu sekarang begitu? Ya, itu kan dulu bu, lagian juga bu, kita ini sebagai perempuan ya bu, udah capek bu ngurusin anak kalau emang udah punya anak ya. Lah masa pulang ke rumah mertua yang harusnya liburan harus bangun jam 3 pagi juga, yang bener aja bu, yang bener aja ya. Jadi untuk kamu para perempuan, kamu jangan takut nikah ya sayang. Yang kamu harus takuti itu kamu tidak bisa membela diri sendiri. Jadi bukan permasalahan yang kamu itu takut nikah, tapi kamu harus membela diri sendiri. Jadi kamu harus membaca situasi gitu loh, apa yang harus kamu sampaikan ke mama mertua ke papa mertua ke. Jadi kalau memang kamu lagi pengen beres-beres, nggak apa-apa beres-beres. Kalau kamu lagi mau gitu ya, intinya kalau kamu mau. Kalau kamu nggak mau terus kamu menggerutu, terus kamu tetap beres-beres juga, atau kamu tetap bangun jam 3 ya, itu nggak becus, itu nggak becus. Itu namanya people pleasing. Apalagi aku pernah juga ngeliat post, kamu tahu ini orang nyuci baju sekeluarga dari suaminya ini. Terus alasannya karena apa? Karena anak. Aduh jangan ya. Jadi anak juga nanti tumbuh dewasa kesel sendiri ya, ngelihat ibunya dibabuin kan gitu. Iya nggak? Kecuali lagi-lagi kalau kamu mau. Kalau kamu mau memang beres-beres. Kalau kamu lagi mau, ataupun memang sudah persetujuan gitu ya, ayo kita bangun jam 3 yuk bu besok gitu ya, atau ayo deh kita besok bangun jam 3 yuk sama-sama beres-beres gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu diharapkan untuk bangun jam 3 untuk beres-beres ya, jangan mau. Bukannya masalah durhaka apa-apa, kita aja di rumah nggak disuruh begitu-gitu, masa kita sampai di rumah orang kita disuruh begitu? Ya bener aja. Terus karena paksu aku ini kan juga orangnya memang ya, namanya Asia, semuanya mirip-mirip lah ya, kayak gitu, perempuan di dapur atau perempuan bersih-bersih bla 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 bla. Terus aku bilang sama paksu aku, pertama kamu yang ajak aku main sampai malam misalkan ya, kita ke negaranya kita main sampai malam. Lalu terus masa aku harus bangun lebih pagi dari kamu? Enak aja. Kalau enggak yaudah aku nggak usah ikut main sama kamu malam-malam itu gitu ya, biar adil. Kamu main keluar sana, aku tidur biar besok pagi bisa bangun ya. Jadi gitu, kita itu ke rumah mertua kadang kalau kita nggak tinggal di situ ya untuk main gitu loh ya. Kalaupun memang kita sudah tinggal di situ, tidak bisa menyamakan ibu dulu seperti ini jadi kamu sekarang harus seperti ibu. Halo, zaman sudah berbeda. Bukannya mau durhaka apa gimana, aku juga ya Allah, aku kalau misalkan punya mantu ya nanti kalau aku punya anak, gak akan aku mau mantu aku sama merasakan apa yang aku rasakan gitu loh. Kalau memang pengalaman aku tuh pengalaman buruk. Makanya untuk para perempuan muda ya, harus berdiri di atas kaki sendiri. Bukannya kita mau membangkang, tapi ini tuh supaya kamu tahu gitu loh stand kamu di mana, apa yang kamu mau lakukan dan apa yang tidak mau kamu lakukan. Dan kamu harus berani untuk menyuarakan suara kamu sendiri gitu. Dan kamu juga harus memilih laki-laki yang memang mau mendengarkan suara kamu. Inilah yang sangat penting ya. Ini sangat penting. Carilah laki-laki yang memang mau mendengarkan suara kamu. Oh ya BTW, kenapa aku ngebahasnya ini cuma tentang mertua laki-laki, karena kebanyakan kasusnya memang seperti itu ya. Jadi intinya gitu ya para perempuan ya, berdirilah di atas kaki sendiri. Oke? Kalau mau beres-beres ya beres-beres ya, tapi bukan berarti kamu karena kamu nggak enakan aja, jangan ya. Atau karena memang itu sudah seharusnya, tidak sayang, tidak ada yang harus. Kalau kamu mau kamu lakuin, kalau kamu jangan. Oke? Ibu, zaman sekarang juga masih banyak kali bu menantu yang subuh udah bangun, kalau lagi di rumah mertua nih ya bu ya, subuh udah bangun buat bantu-bantu. Masih banyak bu.
Masih banyak banget menantu kayak gitu. Ibu aja kalian nggak tahu. Gini ya Bu ya, kita itu pada dasarnya sebagai seorang menantu kita tuh tahu diri Bu. Apa yang harus kita lakuin kalau lagi di rumah mertua. Kita tahu Bu, nggak mungkin lah kita datang ke rumah mertua terus kerjaan kita hanya main handphone dari pagi sampai malam sampai ketemu pulang terus santai-santai aja. Nggak mungkin Bu. Kalau misalkan sekarang ini ibu lihat di depan mata ada menantu yang kayak gitu, ya mungkin dia aja. Jangan ibu menyamaratakan semua menantu itu sama, beda Bu. Kalau ditanya kita ngapain aja di rumah mertua, ya kita pasti bantu-bantu Bu. Kita beberes, kita bantu masak. Tapi kalau kebetulan kita lagi punya bayi, kita bawa balita, ya nggak mungkin lah semua pekerjaan yang tadi ibu sebutin itu kita lakuin semuanya. Nggak bisa Bu. Terus siapa dong yang jagain anak kita? Ibu. Yakin Bu nggak ngeluh? Ayolah Bu, kita itu sebagai seorang menantu dan mertua, kita harus saling membantu, saling menghargai, saling mendukung, saling mengerti ya Bu ya. Jangan hanya maunya dimengerti tapi nggak mau mengerti. Sampai sini paham ya Bu ya. Jadi jangan hanya bisa mengintimidasi seorang menantu aja Bu ya. Jangan selalu menuntut menantu harus begini, harus begitu, harus begono. Jangan Bu. Kita di rumah kita juga diratukan Bu. Yang penting intinya kita tuh tahu batasan kita sebagai menantu kepada seorang mertua. Apalagi kalau lagi di rumah mertua, kita tahu Bu batasan kita dan kita tahu apa yang harus kita lakuin. Gitu ya Bu ya.